Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Nur Mutazam dari kelompok 4 Manajemen Strategi Bisnis Syariah akan menjelaskan materi mengenai sifat implementasi strategi. Formulasi kesuksesan strategi tidak menjamin kesuksesan implementasi strategi. Selalu lebih sulit untuk melakukan sesuatu dalam kurung implementasi strategi daripada jika Anda mengatakan Anda akan melakukan formulasi strategi. Walaupun hubungannya tidak dapat dipisahkan, implementasi strategi secara fundamental berbeda dari formulasi strategi. Formulasi dan implementasi strategi dapat dibandingkan dalam cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, formulasi strategi diposisikan sebelum tindakan. Kedua, implementasi strategi dikelola selama tindakan. Yang ketiga, formulasi strategi utamanya adalah proses intelektual. Selanjutnya, implementasi strategi utamanya proses operasional. Formulasi strategi mensyaratkan intuisi yang baik dan kemampuan analisis. Implementasi strategi mensyaratkan motivasi khusus dan kemampuan kepemimpinan. Implementasi strategi mensyaratkan koordinasi antara beberapa individu. Implementasi strategi mensyaratkan koordinasi antara banyak individual. Konsep dan alat formulasi strategi tidak berbeda dalam organisasi kecil, besar, laba, dan nirlaba. Namun, implementasi strategi bervariasi secara substansial antara tipe dan ukuran organisasi. Implementasi strategi mensyaratkan beberapa tindakan sebagai pengganti teori penjualan, menambahkan departemen baru, fasilitas penutupan, memperkerjakan karyawan baru, mengubah strategi harga organisasi, mengembangkan anggaran keuangan, mengembangkan keuntungan karyawan yang baru, membuat prosedur kontrol biaya, mengubah strategi iklan, membangun fasilitas bangunan, melatih karyawan yang baru, mentransfer manajer antara divisi, dan membangun sistem informasi manajemen yang lebih baik. Nah, tipe-tipe aktivitas ini secara jelas berbeda antara organisasi manufaktur, jasa, dan pemerintah. Nah, dalam buku itu dijelaskan ada model manajemen strategi komprehensif. Selanjutnya ada perspektif manajemen. Dalam semua organisasi, kecuali organisasi terkecil, transisi dari formulasi strategi ke implementasi strategi membutuhkan pembagian tanggung jawab dari para pembuat strategi ke manajer fungsional dan divisional. Permasalahan implementasi dapat muncul karena pembagian tanggung jawab ini, khususnya jika keputusan formulasi strategi timbul sebagai kejutan bagi manajer level menengah dan level rendah. Manajer dan karyawan lebih termotivasi dengan merasakan ketertarikan sendiri daripada ketertarikan organisasi, kecuali dua hal yang bersamaan. Ini adalah alasan utama manajer divisional dan fungsional sebaiknya terlibat dalam sebanyak mungkin aktivitas formulasi strategi dan implementasi strategi. Seperti yang diindikasikan pada tabel 7.1, isu sentral manajemen untuk implementasi strategi meliputi penentuan tujuan tahunan, kebijakan turunan, mengalokasikan sumber daya, mengganti struktur organisasi yang sudah ada, merestrukturisasi dan merancang kembali, merevisi rencana penghargaan dan insentif, meminimalkan resistensi untuk berubah, mencocokkan manajer
dengan strategi, mengembangkan kultur suportif strategi, mengadaptasi proses produksi dan operasi, mengembangkan fungsi sumber daya manusia yang efektif, dan jika diperlukan pengurangan. Perubahan manajemen dibutuhkan secara efektif ketika strategi yang diimplementasikan memindahkan perusahaan ke arah besar yang baru. Ada beberapa isu sentral manajemen untuk implementasi strategi, diantaranya menentukan tujuan tahunan, menurunkan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, mengganti struktur organisasi yang ada, restrukturisasi dan pembuatan kembali, merevisi rencana penghargaan dan insentif, meminimalkan resistensi untuk berubah, mencocokkan manajer dengan strategi, mengembangkan kultur suportif strategi, mengembangkan fungsi sumber daya manusia efektif, mengadaptasi proses produksi dan operasi, mengembangkan fungsi sumber daya manusia yang efektif, menurunkan dan menghentikan jika diperlukan. Dan yang terakhir ada menghubungkan kinerja dan pembayaran untuk strategi. Manajer dan karyawan dalam organisasi itu sebaiknya berpartisipasi sejak awal dan secara langsung dalam proses keputusan implementasi strategi. Peranan mereka dalam implementasi strategi ini sebaiknya dibentuk pada keterlibatan dalam aktivitas formulasi strategi. Komitmen personal strategis yang sejati untuk implementasi dibutuhkan dan merupakan motivasi yang kuat untuk manajer dan karyawan. Seringkali para pembuat strategi terlalu sibuk secara aktif dalam mendukung usaha implementasi strategi, dan kurangnya ketertarikan mereka dapat menjadi berbahaya bagi kesuksesan organisasi. Rasionalisasi tujuan dan strategi itu sebaiknya dimengerti dan secara jelas dikomunikasikan dalam organisasi. Penugasan pesaing yang besar, produk, rencana, tindakan, dan kinerja sebaiknya nyata untuk semua anggota organisasi. Kesempatan dan ancaman eksternal sebaiknya jelas, dan pertanyaan manajer dan karyawan sebaiknya dijawab. Aliran atas bawah komunikasi sangat penting untuk mengembangkan dukungan atas bawah. Perusahaan perlu untuk mengembangkan fokus pesaing pada semua level hierarki dengan mengumpulkan dan secara luas mendistribusikan inteligensi bersaing. Setiap karyawan sebaiknya mengumpulkan dan secara luas mendistribusikan Perusahaan perlu untuk mengembangkan fokus pesaing pada semua level hierarki dengan mengumpulkan dan secara luas mendistribusikan inteligensi bersaing. Setiap karyawan sebaiknya dapat membandingkan usahanya dengan pesaing terbaik di kelasnya, sehingga tantangan menjadi personal. Ini contohnya Starbucks Corp. Ya, baru-baru ini menggunakan produksi atau operasi ramping di lebih dari 11.000 toko Amerika Serikatnya. Sistem ini mengeliminasi waktu karyawan dan mosi karyawan yang tidak perlu, seperti berjalan, meraih, dan membungkuk. Starbucks mengatakan bahwa 30% waktu karyawan adalah untuk bergerak dan perusahaan ingin menguranginya. Mereka mengatakan mosi dan kerja adalah dua hal yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu tujuan tahunan. Penentuan tujuan tahunan atau establishing annual objective adalah aktivitas desentralisasi yang secara langsung melibatkan semua manajer dalam organisasi. Partisipasi aktif dalam penentuan tujuan tahunan dapat menimbulkan komitmen dan penerimaan. Nah, tujuan tahunan atau annual objective penting untuk mengimplementasi strategi karena hal tersebut yang pertama menunjukkan dasar dalam mengalokasikan sumber daya.
Kemudian adalah mekanisme untuk mengevaluasi para manajer, adalah instrumen besar untuk memonitor kemajuan dalam memperoleh tujuan jangka panjang dan menentukan prioritas organisasi, divisional, dan departemen. Waktu dan usaha yang dapat dipertimbangkan itu sebaiknya dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan tahunan dipahami dengan baik, konsisten dengan tujuan jangka panjang, dan suportif atas strategi untuk diimplementasikan. Menyetujui, merevisi, atau menolak tujuan tahunan lebih dari aktivitas pembubuhan stempel semata. Nah, selanjutnya ada bagian tujuan perusahaan jangka panjang, yaitu mengadakan pendapatan perusahaan dalam 2 tahun melalui pengembangan pasar dan penetrasi pasar. Itu dalam kurung pendapatan saat ini 2 juta US dollar. Tujuan tahunan divisi 1 itu meningkatkan pendapatan divisi 40% tahun ini dan 40% tahun depan. Dalam kurung pendapatan tahun ini adalah 1 juta dolar. Tujuan tahunan divisi 2 itu meningkatkan pendapatan divisi 40% tahun ini dan 40% tahun depan. Itu dalam kurung pendapatan saat ini adalah 0,5 juta dolar. Tujuan tahunan divisi 3 itu meningkatkan pendapatan divisi 50% tahun ini dan 50% tahun depan. Dalam kurung pendapatan saat ini adalah 0,5 juta dolar. Tujuan yang dinyatakan dengan jelas dan dikomunikasikan penting bagi kesuksesan di semua tipe dan ukuran perusahaan. Nah, tujuan tahunan dinyatakan dalam pengertian profitabilitas, pertumbuhan, dan pangsa pasar berdasarkan segmen bisnis, area geografis, kelompok konsumen, dan produk adalah hal umum dalam organisasi. Figur 7.2 mengilustrasikan tentang cara strategi company menetapkan tujuan tahunan berdasarkan tujuan jangka panjang mereka. Tabel 7.2 mengungkapkan keterkaitan gambaran pendapatan yang berhubungan dengan tujuan yang ada dalam figur 7-2. Figur 7-2 juga menunjukkan tentang cara tujuan tahunan dapat ditetapkan berdasarkan struktur organisasi. Tujuan sebaiknya konsisten di semua level hierarki dan membentuk jaringan yang mendukung pencapaian tujuan. Konsistensi horizontal dari tujuan sepenting konsistensi vertikal dari tujuan. Contohnya, tidak akan efektif untuk perusahaan manufaktur dalam mendapatkan lebih dari tujuan tahunan atas unit yang diproduksi jika pemasaran tidak dapat menjual unit tambahan. Tujuan tahunan harus dapat diukur, konsisten, beralasan, menantang, jelas, dikomunikasikan dalam organisasi, dikarakteristikan berdasarkan dimensi waktu yang sesuai, dan disertai dengan penghargaan atau sanksi yang sesuai. Seringkali tujuan dinyatakan dalam bentuk umum dengan sedikit kegunaan operasional. Tujuan tahunan seperti untuk meningkatkan komunikasi atau untuk meningkatkan kinerja biasanya tidak jelas, tidak spesifik, atau tidak dapat diukur. Tujuan sebaiknya menyatakan kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu, serta dapat diverifikasi. Istilah dan frasa seperti memaksimalkan, meminimalkan, sesegera mungkin, dan memadai sebaiknya dihindari. Tujuan tahunan sebaiknya cocok dengan nilai yang dianut karyawan dan manajer, serta harus didukung melalui pernyataan yang jelas. Sesuatu yang berlebihan tidak selalu baik. Kualitas yang meningkat, biaya yang berkurang dapat. Contohnya,
lebih penting daripada kualitas. Penting untuk menetapkan penghargaan dan sanksi pada tujuan tahunan, sehingga karyawan dan manajer memahami bahwa mencapai tujuan penting untuk menyukseskan implementasi strategi. Tujuan kemungkinan bahwa tujuan personal dan organisasi dapat diselesaikan. Penekanan berlebihan dalam mencapai tujuan dapat menghasilkan perilaku yang diinginkan, seperti memasukkan angka, mengganti catatan, dan membiarkan tujuan berakhir dengan sendirinya. Jadi manajer harus waspada untuk potensi permasalahan ini. Demikian penjelasan materi dari saya, akan dilanjut oleh pemateri berikutnya. Saya Eva Fauzia Ismet ingin menyampaikan sedikit materi lanjutan dari Mas Andri, ini mengenai kebijakan dan sumber daya, alokasi sumber daya. Jadi langsung saja. Perubahan dalam arah strategis perusahaan tidak terjadi secara otomatis. Dalam kenyataan sehari-hari, kebijakan dibutuhkan untuk membuat strategi bekerja. Dan kebijakan menjembatani penyelesaian masalah yang terjadi dan membantu implementasi strategi. Definisi umumnya, kebijakan mengacu pada pedoman spesifik, metode, prosedur, urutan, bentuk, dan praktik administrasi yang dibuat untuk mendukung dan mendorong suksesnya tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Atau bisa jadi kebijakan adalah instrumen untuk implementasi strategi. Kebijakan menimbulkan penghalang, batasan, dan hambatan untuk bentuk tindakan administratif yang dapat diambil untuk memberikan penghargaan dan sanksi pada perilaku. Hal tersebut mengklarifikasi hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam mengejar tujuan perusahaan atau organisasi. Contohnya, kapal Carnival Paradise memiliki kebijakan tidak boleh merokok selama kapal berlayar. Ini adalah kapal pertama yang melarang merokok secara komprehensif. Dan juga banyak organisasi yang memiliki manual kebijakan yang memberikan pedoman dan mengarahkan perilaku. Seperti Walmart memiliki disebut The 10 Foot Rule, di mana konsumen dapat menemukan bantuan dalam radius 10 kaki saja dimanapun sisi dalam toko. Hal ini adalah kebijakan yang diterima di Jepang saat Walmart mencoba untuk memanfaatkan bisnisnya di sana. Ada 58% dari semua peritel di Jepang adalah toko-toko kecil dan konsumen dulu harus membayar dengan harga barang tertinggi dan bukan dengan harga diskon. Kebijakan dapat diaplikasikan untuk semua divisi dan departemen. Contohnya, kami adalah karyawan yang memiliki kesempatan yang sama. Lalu ada juga beberapa kebijakan dapat diterapkan ke semua departemen. Misal, karyawan dalam departemen ini harus mengambil paling tidak 1 kali program pengembangan atau pelatihan dalam setiap tahunnya. Apapun ruang lingkup dan bentuknya, kebijakan adalah mekanisme untuk mengimplementasikan strategi dan mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Jadi kebijakan itu sebaiknya dinyatakan dalam bentuk tulisan agar jika suatu waktu ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan masih ada tulisan yang tersimpan. Lalu untuk alokasi sumber daya adalah aktivitas sentral dalam manajemen yang memungkinkan pelaksanaan strategi. Dalam organisasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen strategi untuk pengambilan keputusan, alokasi sumber daya seringkali berdasarkan faktor politik atau personal. Semua organisasi memiliki setidaknya 4 tipe sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yakni yang pertama adalah sumber daya keuangan, yang kedua sumber daya fisik, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat sumber daya teknologi. Mengalokasikan sumber daya untuk divisi dan departemen tertentu tidak berarti bahwa strategi akan diimplementasikan secara sukses. Ada sejumlah faktor secara umum menghambat alokasi sumber daya yang efektif, termasuk proteksi berlebihan untuk sumber tertentu, lalu terlalu banyak penekanan pada kriteria keuangan. Materi selanjutnya adalah mengelola konflik, di mana konflik ini sering terjadi karena ketergantungan antara tujuan dan persaingan antar sumber daya yang terbatas.
Konflik ini adalah suatu ketidaksetujuan antara dua pihak atau lebih pada beberapa isu yang terjadi. Konflik ini sering terjadi karena beberapa hal dan seringkali tidak bisa dihindarkan dalam organisasi atau perusahaan. Sehingga konflik ini perlu dikelola dan diselesaikan sebelum menimbulkan masalah atau konsekuensi disfungsional yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, cara menyelesaikan konflik ada 3 kategori, yaitu penghindaran, penyatuan, dan konfrontasi. Cara menyelesaikan konflik yang pertama yaitu penghindaran, di mana penghindaran ini mengajukan permasalahan dengan harapan konflik akan selesai dengan sendirinya. Biasanya ini konflik kecil. Dan untuk penyelesaian yang kedua adalah penyatuan, yaitu proses menyingkirkan perbedaan antar pihak yang berkonflik dengan mengkompromikan masalah dengan sebaik-baiknya dan mengutamakan kepentingan organisasi. Dan yang terakhir adalah konfrontasi. Konfrontasi ini saling bertengkar antar anggota yang berkonflik dengan mempertemukan untuk mempresentasikan pandangannya masing-masing. Materi yang selanjutnya yaitu menyelesaikan struktur dengan strategi. Perubahan dalam strategi dapat menyebabkan perubahan struktur. Alasannya adalah karena struktur secara luas menunjukkan bagaimana tujuan dan kebijakan dibuat. Alasan yang kedua yaitu struktur menunjukkan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Karena dua alasan inilah, perubahan dalam strategi dapat memicu dalam perubahan struktur organisasi. Oleh karena itu, struktur sebaiknya didesain untuk memfasilitasi strategi yang diterapkan oleh perusahaan dan mengikuti strategi. Setiap perusahaan memiliki struktur yang berbeda sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terdapat 7 tipe dasar struktur organisasi. Yang pertama adalah fungsional, divisional berdasarkan area geografis, divisional berdasarkan produk, divisional berdasarkan pelanggan, divisional berdasarkan proses, unit strategi bisnis, dan matriks. Yang pertama adalah struktur fungsional. Struktur fungsional ini paling luas digunakan karena paling sederhana dan paling murah. Struktur fungsional mengelompokkan tugas dan aktivitas berdasarkan fungsi bisnis. Kelebihan struktur fungsional selain simpel dan tidak mahal adalah dapat mempromosikan spesialisasi tenaga kerja, mendorong penggunaan talenta, manajerial, dan teknikal, meminimalkan kebutuhan untuk elaborasi sistem kontrol, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat. Kekurangan dari struktur fungsional adalah akuntabilitas puncak, meminimalkan kesempatan pengembangan karir, moral karyawan yang menjadi rendah, terjadi konflik lini atau staf, delegasi otoritas yang buruk, dan perencanaan yang tidak memadai akan produk dan pasar. Untuk struktur yang kedua adalah struktur divisional, di mana struktur ini paling banyak digunakan di bisnis Amerika Serikat. Struktur divisional diperlukan untuk memotivasi karyawan, mengendalikan operasi, dan meraih kesuksesan bersaing di lokasi yang berbeda. Struktur divisional dapat disusun dalam 4 cara, berdasarkan area geografis, berdasarkan produk atau jasa, berdasarkan pelanggan, atau berdasarkan proses. Kelebihan struktur divisional yang utama adalah akuntabilitas yang jelas, moral karyawan yang tinggi, memberi kesempatan mengembangkan karir, dan memungkinkan produk bisnis baru untuk ditambahkan dengan mudah. Selanjutnya adalah kekurangan struktur divisional, adalah biayanya yang mahal untuk membayar setiap divisi dan karyawan. Struktur yang ketiga adalah struktur strategi business unit atau SBU. Struktur SBU mengelompokkan divisi yang sama ke SBU dan mendelegasikan otoritas serta tanggung jawab untuk setiap unit ke eksekutif senior, sehingga dapat meningkatkan koordinasi antar divisi yang sama dan menyalurkan akuntabilitas ke unit bisnis berbeda. Kelebihan dari struktur SBU ini adalah menguntungkan koordinasi dan akuntabilitas yang meningkat. Selain itu, SBU dapat membuat pekerjaan, perencanaan, dan kontrol perusahaan dapat diatur. Sedangkan kelemahan dari SBU adalah karena struktur tersebut mensyaratkan lapisan manajemen tambahan, sehingga meningkatkan pengeluaran, gaji, dan peranan wakil presiden grup menjadi kurang jelas. Dan yang terakhir adalah struktur matriks, di mana struktur ini paling kompleks di antara semua desain karena bergantung pada aliran vertikal dan horizontal dari otoritas dan komunikasi. Struktur matriks dapat menghasilkan overhead yang lebih besar
karena membuat lebih banyak posisi manajemen. Keuntungan struktur matriks adalah dapat memfasilitasi penggunaan personel terspesialisasi, peralatan, dan fasilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbah Surur. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang restrukturasi. Nah, restrukturasi dan regenerering telah menjadi suatu yang umum dalam dunia korporasi di Amerika Serikat dan Eropa. Restrukturasi juga disebut pengurangan, resizing, atau penghilangan pelapisan adalah pengurangan ukuran perusahaan dalam angka karyawan, jumlah divisi atau unit, dan tingkat hierarki. Dalam struktur organisasi perusahaan, pengurangan ukuran ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Restrukturasi berpihak pada kepentingan pemegang saham dibandingkan kepentingan karyawan. Nah, sebaliknya, regenerering berfokus pada lebih memihak kepentingan karyawan dan pelanggan daripada pemegang saham. Regenerering juga disebut manajemen proses, inovasi proses, dan desain ulang proses, melibatkan konfigurasi ulang atau mendesain ulang pekerjaan, tugas, dan proses-proses untuk meningkatkan biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan. Regenerering biasanya tidak mengurangi struktur atau tabel organisasi ataupun mengakibatkan pemecatan atau kehilangan pekerjaan. Sementara restrukturasi terkait dengan pengurangan atau penambahan, penciutan atau pembesaran, dan pemindahan departemen dan divisi dalam organisasi. Fokus dari regenerering mengubah cara pekerjaan dilakukan. Regenerering dikarakteristikkan berdasarkan banyak keputusan taktis atau jangka pendek spesifik fungsi bisnis. Nah, sementara restrukturasi dikarakteristikkan oleh oleh keputusan strategis atau jangka panjang spesifik. Nah, perusahaan seringkali melakukan restrukturasi ketika berbagai rasio tampak tidak sesuai harapan dibandingkan pesaing setelah kita melakukan benchmarking. Nah, ingatlah bahwa benchmarking cara untuk membandingkan perusahaan dengan perusahaan terbaik yang ada di industri dalam kriteria kinerja yang luas. Beberapa rasio benchmarking umumnya digunakan untuk rasionalisasi kebutuhan dalam melakukan restrukturasi. Di antaranya adalah perbandingan volume penjualan atau handout to sales volume atau staf perusahaan dengan karyawan operasional atau bentuk lingkup kendali. Nah, manfaat utama dari restrukturasi adalah pengurangan biaya untuk beberapa perusahaan yang sangat birokratis. Restrukturasi dapat menyelamatkan perusahaan dari kompetisi global dan kejatuhan. Namun, sisi buruk dari restrukturasi adalah dapat mengurangi komitmen karyawan, kreativitas, dan inovasi yang menggiring ketidakpastian dan trauma yang terkait dengan penundaan dan pemecatan karyawan yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya yaitu ada menghubungkan kinerja dan membayar untuk strategi. Nah, dalam begitu banyak orang bekerja dan digaji eksekutif yang sangat besar, politisi lebih memberikan kontrolnya lebih besar daripada pembayaran eksekutif pada pemegang saham. Dana pemegang saham, the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act adalah dalam bentuk kompensasi. Nah, banyak perusahaan yang baru-baru ini membuat kebijakan untuk meningkatkan pemegang saham mereka untuk menyuarakan kebijakan kompensasi eksekutif.
Nah, dalam usaha untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas, semakin banyak perusahaan Jepang juga mengganti sistem penggajian berdasarkan senioritas dan sistem penggajian berdasarkan kinerja. Nah, selanjutnya itu ada pembagian laba. Nah, laba atau profit sharing adalah bentuk insentif kompensasi lain yang digunakan secara luas. Lebih dari 30% perusahaan Amerika Serikat memiliki rencana pembagian laba, namun terdapat kritik dan menekankan pada terlalu banyak faktor mempengaruhi laba untuk dapat menjadi kriteria yang baik. Nah, selanjutnya itu kriteria lain yang secara luas digunakan untuk menghubungkan kinerja dan strategi penggajian adalah pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan atau gain sharing mensyaratkan karyawan atau departemen untuk menentukan target kinerja. Nah, jika hasil aktual melebihi target, semua anggota mendapatkan bonus. Nah, kinerja seperti penjualan, laba, efisiensi, produksi, kualitas, dan keamanan juga memberikan basis bagi sistem bonus yang efektif. Nah, jika organisasi memenuhi pemahaman tertentu, tujuan yang sepakat dalam target keuntungan, setiap anggota perusahaan sebaiknya ikut menikmati hasilnya. Terus atau ada sistem bonus dapat menjadi alat yang efektif untuk memotivasi individu. Nah, di sini ada 5 pengujian yang sering kali digunakan untuk menentukan apakah rencana penggajian kinerja-kinerja akan memberikan manfaat bagi organisasi. Nah, yang pertama yaitu apakah rencana tersebut memperoleh perhatian, apakah orang berkata lebih banyak tentang aktivitas mereka dan merasa bangga dengan kesuksesan berdasarkan rencana tersebut. Nah, yang kedua itu apakah karyawan memahami rencana tersebut? Apakah partisipan menjelaskan bagaimana ia bekerja dan apa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan insentif tersebut. Dan yang ketiga itu apakah rencana tersebut meningkatkan komunikasi? Apakah karyawan tahu lebih banyak dari biasanya mengenai misi, rencana, dan tujuan perusahaan. Yang keempat yaitu apakah rencana tersebut benar-benar akan dibayar jika target lebih tercapai? Apakah insentif dibayar untuk hasil yang diinginkan dan ditunda ketika tujuan tidak tercapai? Nah, yang kelima yaitu apakah perusahaan atau unit berkinerja lebih baik? Apakah laba naik? Sudahkah pembagian pasaran meningkat? Sudahkah laba dihasilkan sebagai bagian dari insentif? Nah, sebagai tambahan untuk sistem bonus ganda, kombinasi strategi penghargaan insentif seperti kenaikan gaji, pembagian saham, imbalan yang memadai, promosi, pujian, pengakuan, kritik, ketakutan, peningkatan otomatis pekerjaan, dan penghargaan dapat digunakan untuk mendorong manajer dan karyawan untuk melakukan implementasi strategi yang berhasil. Ragam pilihan untuk membuat orang, departemen, Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengelola penolakan terhadap perubahan. Tidak ada organisasi atau individu dapat melarikan diri dari perubahan. Namun, kesulitan yang dihadapi perubahan terjadi karena orang takut terjadinya kerugian ekonomis, ketidaknyamanan, ketidakpastian, dan rusaknya pola sosial yang normal. Penolakan terhadap perubahan atau resistance to change dapat dilihat sebagai ancaman tunggal terbesar bagi keberhasilan implementasi strategi. Penolakan dalam bentuk sabotase mesin, produksi, absensi, menyebarkan isu yang tidak benar, dan ketidakinginan bekerja sama. Biasanya terjadi dalam organisasi. Orang seringkali resisten terhadap implementasi strategi karena mereka tidak memahami yang terjadi dan alasan
perubahan terjadi. Dalam kasus tersebut, karyawan secara sederhana perlu informasi yang akurat. Implementasi strategi yang sukses menentukan kemampuan manajer untuk mengembangkan iklim kondusif organisasi untuk berubah. Perubahan harus dilihat sebagai kesempatan dan bukan sebagai ancaman oleh manajer dan karyawan. Penolakan terhadap perubahan dapat muncul pada tahap atau level manapun dalam proses implementasi strategi. Meskipun terdapat beberapa pendekatan untuk mengimplementasikan perubahan, 3 strategi yang umum digunakan adalah strategi memaksakan perubahan, yang kedua strategi mengerjakan perubahan, dan yang ketiga strategi menimbulkan ketertarikan dan merasionalkan perubahan. Yang pertama, strategi memaksanakan perubahan atau force change strategi adalah memberikan perintah dan mendorong perintah tersebut agar dilaksanakan. Strategi ini memiliki kelebihan berupa kecepatan, namun menimbulkan rendahnya komitmen dan penolakan yang kuat. Yang kedua, strategi mengajarkan perubahan atau educative change strategi menyajikan informasi untuk meyakinkan orang akan pentingnya perubahan. Kekurangan dari strategi edukasi ini adalah implementasi yang sulit dan lambat. Namun, tipe strategi dapat mendorong komitmen yang lebih tinggi dan penolakan yang lebih lemah daripada strategi pemasaran. Pada akhirnya, strategi menimbulkan ketertarikan atau self-interest change strategi, atau strategi merasionalkan perubahan atau rational change strategi adalah usaha untuk meyakinkan individu bahwa perubahan memberikan keuntungan personal bagi mereka. Ketika hal ini sukses, implementasi strategi menjadi relatif mudah, namun implementasi perubahan kadang merupakan keuntungan bagi semua orang. Manajer dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam melakukan perubahan dengan mendesain usaha perubahan secara hati-hati. Jack Duncan menjelaskan strategi rasional atau perubahan diri sendiri terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama, karyawan diundang untuk berpartisipasi dalam proses perubahan dan dalam detail transisi. Partisipasi memungkinkan semua orang untuk memberikan opini, merasakan untuk menjadi bagian proses perubahan, dan untuk mengidentifikasi kepentingan mereka sendiri terkait perubahan yang direkomendasikan. Kemudian yang kedua, beberapa motivasi atau insentif untuk berubah. Kepentingan pribadi dapat menjadi motivator yang paling utama. Yang ketiga, komunikasi diperlukan sehingga orang dapat mengerti tujuan perubahan. Kemudian yang keempat, semua orang menikmati saat mereka mengetahui cara hal berjalan dan beberapa banyak kemajuan yang dibuat. Jadi partisipasinya ya. Yang kemudian karena beragamnya kekuatan eksternal dan internal, perubahan adalah kenyataan yang harus dihadapi organisasi. Tingkat kecepatan, besarnya dampak yang ditimbulkan, dan arah dari perubahan bervariasi dan waktu ke waktu tergantung dari industri serta organisasi. Para pembuat strategi harus menciptakan suasana di mana perubahan dianggap perlu dan memberi manfaat sehingga individu dan dengan mudah beradaptasi terhadap perubahan. Kemudian, para pembuat strategi dapat mengambil sejumlah tindakan positif untuk meminimalkan penolakan terhadap perubahan oleh manajer dan karyawan. Seperti contohnya, individu yang akan terimbas oleh perubahan harus dilibatkan dalam keputusan untuk melakukan perubahan dan dalam keputusan mengenai bagaimana perubahan tersebut akan dilakukan. Nah, para pembuat strategi sebaiknya mengantisipasi perubahan dengan mengembangkan dan memberikan rapat kerja berupa pelatihan dan pengembangan sehingga manajer dan karyawan dapat beradaptasi terhadap perubahan. Proses manajemen strategik dapat dijelaskan sebagai proses mengelola perubahan. Perubahan organisasi sebaiknya sebagai proses berkelanjutan daripada suatu kejadian. Organisasi yang paling berhasil pada saat ini adalah yang dapat beradaptasi secara berkesinambungan terhadap perubahan dalam lingkungan yang kompetitif di mana organisasi tersebut berubah dengan kecepatan yang terus meningkat.
Pada masa ini tidak tepat lagi jika hanya memberi reaksi pada perubahan. Manajer perlu mengantisipasi perubahan dan secara ideal menjadi pembuat perubahan. Melihat perubahan sebagai proses berkelanjutan merupakan hal yang kontras dengan doktrin manajemen lama atas isu perubahan, yaitu membongkar kebiasaan, mengubah kebiasaan, dan menerapkan kebiasaan yang baru. Materi yang selanjutnya yaitu menciptakan kultur sportif strategi. Para pembuat strategi sebaiknya menyediakan, menekankan, dan membangun berdasarkan aspek-aspek kultur yang ada yang mendukung strategi baru yang diajukan. Aspek-aspek dari kultur sebelumnya yang bersifat antagonis terhadap strategi yang diajukan harus dapat diidentifikasi dan diubah. Riset substansial mengindikasikan bahwa strategi baru seringkali dipicu oleh kondisi pasar dan didikte oleh kekuatan persaingan. Untuk alasan ini, mengubah kultur perusahaan untuk menyesuaikan dengan strategi baru seringkali lebih efektif daripada mengubah strategi untuk disesuaikan dengan budaya organisasi. Kemudian berbagai teknik tersedia untuk kultur organisasi, termasuk perekrutan, pelatihan, transfer, promosi, restrukturisasi, desain organisasi, pemodelan, penguatan positif, dan pementoran. Sains mengindikasi bahwa elemen-elemen berikut ini adalah yang paling bermanfaat dalam menghubungkan kultur ke strategi, yaitu yang pertama, pernyataan formal akan filosofi, piagam, pernyataan kepercayaan, dan materi organisasi yang digunakan untuk perekrutan dan pemilihan serta spesialisasi. Yang kedua, mendesain ruang fisik, bagian muka gedung dan bangunan. Yang ketiga, pemodelan, pengajaran, dan pelatihan yang disengaja oleh pemimpin. Yang keempat, penghargaan eksplisit dan sistem status serta kriteria promosi. Yang kelima, cerita, legenda, mitos, dan perumpamaan mengenai orang dan kejadian kunci. Yang keenam, hal yang diperhatikan pemimpin, diukur dan dikontrol. Yang ketujuh, reaksi pemimpin untuk insiden penting dan krisis organisasi. Yang kedelapan, cara organisasi didesain dan distrukturisasi. Yang kesembilan, sistem dan prosedur organisasi. Yang kesepuluh, kriteria yang digunakan untuk perekrutan, pemilihan, promosi, pelevelan, pemecatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeni Nurdiana, NIM 055. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perhatian terhadap produksi dan operasi ketika mengimplementasikan strategi. Kemampuan, keterbatasan, dan kebijakan produk itu tuh dapat secara signifikan untuk meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi proses produksi tersebut itu biasanya memiliki bagian dari 70% total aset tersebut untuk kepentingan dalam proses implementasi strategi. Lokasi atau tempat tersebut, pabrik atau tempat produksi itu jenis-jenis tersedia dalam persediaan pengendalian kualitas, pengendalian biaya. Selanjutnya, untuk pelatihan karyawan itu penggunaan peralatan dan sumber daya, pengiriman serta pengepakan itu dapat mendapatkan inovasi teknologi yang dapat memberikan dampak dramatis pada kesuksesan atau keunggulan usaha tersebut. Pendekatan produksi dapat dilakukan dengan pendekatan JIT itu kepanjangannya just in time. Yang dimaksud itu tuh mengurangi biaya dalam mengimplementasikan strategi. Dengan produk JIT tersebut
cadangan dengan material dapat dikirim ke tempat produksi saat hal tersebut dibutuhkan. Jadi itu langsung jika dibutuhkan langsung ada gitu loh. Terus JIT itu mampu mengurangi biaya kurang lebih 22 juta yang selama ini menempel pada persediaan dan pabrik saja, dan bisa mengurangi jarak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemesanan kembali. Ada juga faktor yang perlu diperhatikan sebelum kita tuh melakukan atau menentukan lokasi fasilitas produk, yaitu seperti gaji rata-rata yang telah ditetapkan di area lokasi tersebut, terus biaya transportasi terkait dengan pengiriman dan permintaan. Selanjutnya ada lokasi pasar, itu diutamakan dari produk yang diproduksi. Terus ada juga resiko politis dalam area tersebut atau negara yang terkait, seperti itu ya. Selanjutnya pada subbab yang kedua ada perhatian terhadap sumber daya manusia ketika mengimplementasikan strategi. Sistem manajemen strategis yang didesain dengan baik dapat juga terjadi kegagalan apabila perhatian yang diberikan kepada dimensi sumber daya tersebut tidak memadai. Permasalahan sumber daya dapat muncul ketika ada penyebab, yaitu seperti gangguan pada struktur sosial dan politik. Terus yang kedua ada kegagalan untuk mencocokkan kemampuan individu dengan pengimplementasian. Terus yang ketiga ada dukungan manajemen puncak yang tidak memadai untuk aktivitas implementasi strategi tersebut. Ya, untuk memadukan atau menyatukan manajer dengan strategi itu dapat menggunakan pekerjaan memiliki tanggung jawab yang spesifik dan statistis. Walaupun manusia itu adalah dinamis dalam konteks pengambilan atau pengembangan diri, itu metode yang paling umum digunakan dalam mencocokkan manajer dengan strategi untuk diterapkan itu mencakup tindakan memindahkan manajer, mengembangkan pelatihan kepemimpinan, terus menawarkan aktivitas pengembangan karir, ada promosi, terus memperluas pekerjaan dan memperbanyak karyawan. ESOP, Employee Stock Owners Plans, itu merupakan rencana pajak berkualifikasi mengandung kontribusi yang didefinisikan dan memberikan manfaat karyawan dengan jalan karyawan tersebut membeli saham perusahaan melalui peminjaman uang atau kontribusi kas. ESOP itu memperkuat karyawan untuk bekerja selayaknya pemilik. Jadi di sini tuh dapat disimpulkan bahwa strategi yang efektif tidak selalu menjamin implementasi strategi yang sukses. Jadi meskipun tidak dapat dipisahkan, strategi dan implementasi strategi secara karakteristik itu berbeda. Dalam kata tunggal, implementasi itu strategi berarti perubahan. Secara luas disetujui bahwa pekerjaan yang dinyata dimulai setelah strategi diformulasikan. Kesuksesan implementasi strategi mensyaratkan dukungan dan disiplin serta kerja keras. Yang perlu itu harus kerja keras ya, dari seorang manajer maupun karyawan. Terkadang itu dapat menakutkan untuk memikirkan bahwa individu tunggal dapat menyabotase usaha strategi. Terus memformulasikan strategi yang benar itu tidak cukup, karena manajer dan karyawan harus dimotivasi untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Jadi kita seorang manajer itu juga butuh motivasi. Selanjutnya juga ada menghubungkan kinerja dan pembayaran ke strategi. Terus membuat iklim organisasi yang kondusif untuk perubahan. Jadi tidak suasana itu tidak gitu-gitu saja. Juga mengelola hubungan politis, membuat kultur yang suportif
terus mengadopsi proses produksi dan operasi. Bergantung pada ukuran dan tipe organisasi ya semuanya itu. Jadi isu manajemen lain itu menjadi penting untuk sebuah